Alhamdulillah baik Bapak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini orangnya sudah lengkap atau ada yang tidak hadir? Lengkap Pak. Lengkap? Baik. Kita akan memulai pelajaran dengan mereview atau melihat kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Dewi, masih ingat pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Teks deskriptif Bapak. Teks deskriptif. Ya. Coba jelaskan apa itu teks deskriptif. Jadi teks deskriptif itu adalah teks yang berisi gambaran suatu objek, tempat atau peristiwa. Dan strukturnya itu seperti identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Itu yang saya dapat. Ya, bagus sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu teks yang berjenis teks narasi, yaitu teks biografi. Singkatnya, teks biografi adalah teks yang mengisahkan tentang kehidupan orang lain yang ditulis bukan diri sendiri atau ditulis dari orang lain. Nah, apa bedanya dengan autobiografi? Perbedaan antara teks biografi dan teks autobiografi. Kalau teks biografi itu adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Sampai sini paham? Paham Bapak? Iya. Selanjutnya kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu tentang struktur teks biografi. Nah, struktur teks biografi itu terdiri dari 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada kejadian penting atau peristiwa penting, dan yang ketiga ada reorientasi. Nah, isi dari struktur yang pertama yaitu orientasi berisi tentang informasi yang berkaitan dengan siapa yang diceritakan, kapan kejadiannya, dan segala sesuatu yang memperkenalkan tokoh yang akan masuk kepada struktur berikutnya yaitu peristiwa penting. Nah, kejadian penting atau peristiwa penting yaitu merupakan struktur yang kedua yang berisi tentang kejadian penting yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu. Jadi misalnya kalau seandainya ada biografi dari tokoh, misalnya Habibie. Jadi di dalam struktur ini diceritakan mulai dari awal Habibie misalnya lahir, jadi presiden, sampai beliau menikah dan sampai beliau meninggal. Jadi diurutkan secara sistematis dan terstruktur seperti itu. Sampai di sini sudah paham? Paham Bapak? Ya. Nah, selanjutnya ada struktur reorientasi. Struktur ini sifatnya opsional, artinya tidak selalu ada dalam sebuah teks biografi. Bisa ada dan bisa tiada. Orientasi berisikan tentang pernyataan simpulan atau komentar dari penulisnya. Nah, setelah saya menjelaskan ketiga struktur tadi, sampai di sini apakah kalian sudah mengerti? Mengerti Pak. Dewi, apa mengerti? Mengerti Bapak. Ya, baik. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, saya akan mengulas kembali dan bertanya kepada kalian tentang materi yang sudah saya jelaskan. Dewi, coba sebutkan tadi apa saja yang terdapat dalam struktur orientasi pada teks biografi. Saya ketahui dari struktur orientasi itu siapa, kapan, bagaimana, di mana, dan sebagainya. Begitu Bapak, yang saya tangkap. Ya, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya, Halimatus Suhada, coba ceritakan apa yang kamu pahami tentang struktur peristiwa atau kejadian penting dalam teks biografi. Struktur kejadian penting itu berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu. Jadi menceritakan misalnya waktu, contohnya yaitu mengenai biografi B.J. Habibie, berarti diceritakan saat dia lahir,
kuliah, saat dia menikah, dan saat dia meninggal. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali penjelasan yang sangat lengkap dari Halimatus Suada. Nah, baik, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, inti dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Adapun struktur dalam teks biografi terdiri dari 3. Yang pertama ada orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Yang pertama, orientasi berisi tentang latar belakang tokoh yang akan diceritakan dalam teks biografi. Kejadian penting merupakan peristiwa-peristiwa yang disusun secara kronologis dan terstruktur. Yang ketiga ada reorientasi atau pernyataan simpulan. Struktur yang satu ini sifatnya opsional atau tidak harus ada dalam sebuah teks biografi. Nah, selanjutnya untuk memperdalam pemahaman kalian tentang teks biografi yang sudah kita pelajari pada hari ini, saya akan memberi tugas kalian. Kalian bisa cari teks biografi yang ada di internet. Kemudian kalian tandai strukturnya apa saja, mulai dari orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Sampai di sini sudah paham tugasnya? Paham, Bapak. Ya, baik. Baik, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang unsur kebahasaan dalam teks biografi. Jangan lupa kalian pelajari di buku yang sudah saya bagikan. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anak semua dapat memahaminya. Dan jangan lupa tadi tugasnya dikerjakan. Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.